Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Faya History. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Oke, langsung saja kita simak kisah yang sangat menarik berikut ini. Tutankhamun lahir pada masa dinasti ke-18 Mesir kuno, yang kekuasaannya berlangsung dari tahun 1333 sebelum Masehi hingga 1324 sebelum Masehi. Tutankhamun diyakini sebagai putra Akhenaten atau Amenhotep IV, yang ketika lahir dinamai Tutankhaten. Ayah Tutankhamun dikenal sebagai Fir'aun yang berbeda karena mengubah sistem keagamaan yang sudah diyakini masyarakat Mesir kuno selama berabad-abad. Akhenaten meninggalkan politeisme dan hanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa, yang disimbolkan dengan matahari atau Aten. Kemudian memindahkan pusat ibadah Mesir kuno dari Thebes ke Amarna. Ketika Tutankhamun lahir, Akhenaten bahkan memilih nama Tutankhaten sebagai namanya, yang berarti gambaran dari Aten. Tutankhamun yang sejak kecil dididik ayahnya dengan cara beragama yang benar, yaitu dengan menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Akibat pengaruh yang kuat dari para pendeta dan penasehatnya, Tutankhamun akhirnya mengembalikan sistem keagamaan kerajaan seperti sebelum era sang ayah. Raja Tut juga secara resmi mengubah namanya menjadi Tutankhamun, yang berarti gambaran dari Amun, dewa tertinggi Mesir kuno. Sedangkan untuk gelarnya, Tutankhamun bergelar Nebkheperure, yang mengacu pada dewa matahari kuno. Semasa memerintah, Tutankhamun didampingi dua penasehatnya, yaitu Jenderal Horemheb dan Wazir Agung Aye, yang nantinya juga akan menjadi Fir'aun. Di usia muda, Fir'aun Tutankhamun menikah dengan saudara tirinya yang bernama Ankhesenamun, yaitu putri dari Akhenaten dan Ratu Nefertiti. Anak Tutankhamun dan Ankhesenamun tidak ada yang bertahan hidup. Dia mumi janin yang ditemukan di makam Tutankhamun diduga sebagai putrinya yang meninggal sejak dalam kandungan. Sejarawan tidak menemukan pencapaian fenomenal dari masa pemerintahan Tutankhamun yang singkat. Tutankhamun adalah raja belia yang cenderung kurang dikenal pada masanya. Beberapa ahli bahkan berteori bahwa penasehat kerajaan dan tokoh agama mungkin hanya menggunakan Tutankhamun sebagai raja boneka untuk merebut kekuasaan bagi diri mereka sendiri. Teori lain menyatakan bahwa Tutankhamun sengaja tidak dianggap karena ia merupakan putra Akhenaten yang dimusuhi karena pandangan agamanya.
Teori lain juga, Fir'aun setelahnya sengaja menghilangkan sejarah Tutankhamun karena dia merupakan putra Akhenaten. Sebenarnya Akhenaten yang akan dihilangkan dari sejarah, tetapi ketika Tutankhamun dimunculkan dalam sejarah, maka akan menimbulkan pertanyaan, dia itu putranya siapa? Maka sejarah Tutankhaten dan anak-anaknya termasuk Tutankhamun dihilangkan dari sejarah oleh para Fir'aun sesudahnya, yaitu Fir'aun generasi ke-19 yang dimulai oleh Jenderal Horemheb. Makam Tutankhamun ditemukan pada tahun 1922. Penemu makam Tutankhamun di lembah para raja di Mesir adalah arkeolog Inggris yang bernama Howard Carter. Pada saat itu, para arkeolog percaya bahwa semua makam kuno di lembah para raja, yang dikenal sebagai makam kerajaan bagi Fir'aun dan bangsawan Mesir kuno, dan semuanya hampir sudah ditemukan. Penemuan makam Tutankhamun tentunya membawa angin segar bagi peminat sejarah Mesir. Terlebih, makam Tutankhamun dalam kondisi paling utuh apabila dibandingkan dengan semua makam yang pernah ditemukan di lembah para raja, yang umumnya telah dijarah harta karunnya. Padahal tumpukan harta karun yang sesuai tradisi Mesir kuno dimaksudkan untuk menemani Fir'aun di akhirat. Dan peninggalan-peninggalan tersebut dapat mengungkap banyak hal tentang kehidupan pada masa lampau.